Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Kali ini kalian akan menyimak pembahasan LKS. Langsung aja yuk saksikan videonya. Di lembar pertama, setelah kita baca teks dengan cermat, kita langsung jawab soal yang pertama. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Dari bacaan di kalimat yang pertama, Ayah Beni menghasilkan meja dan kursi sebagai produknya. Soal kedua, apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Nah, di bacaan juga sudah ada. Karena Ayah Beni membuat meja dan kursi, berarti Ayah Beni menghasilkan barang. Soal yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, ini juga sudah ada di bacaan ya. Pengrajin kayu itu membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Selain itu, pengrajin kayu juga menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Gimana jawaban kalian? Sudah tepat kan? Oke, beralih ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya kalian diminta untuk memperhatikan gambar berikut ini. Di gambar berikut ini merupakan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Soal keempat, dari gambar tersebut yang tadi, kalian diminta untuk menjelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kalian. Oke, kita perhatikan gambarnya ya. Yang pertama, pohon di hutan ditebang oleh penebang pohon. Lalu kayu diangkut ke kota menggunakan truk. Kemudian pengrajin kayu mengolah kayu yang mentah menjadi meja dan kursi. Lalu pengrajin kayu menjual meja dan kursi yang sudah jadi tersebut ke toko mebel. Kemudian pembeli yang membutuhkan meja dan kursi datang ke toko mebel untuk membeli meja dan kursi. Kemudian sampailah meja dan kayu tersebut ke rumah pembeli. Soal yang kelima, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Yuk kita perhatikan lagi gambarnya ya. Yang pertama profesi penebang pohon, lalu profesi pengangkut kayu, yaitu supir juga termasuk. Selanjutnya ada pengrajin kayu, kemudian ada pedagang di toko mebel. Kira-kira ada tambahan profesi lain nggak ya? Silakan kalian tulis di LKS kalian. Soal yang keenam. Nah, Ustazah bacakan dulu ya. Didan les bahasa Inggris setiap 3 hari. Sedangkan Tora les bahasa Inggris setiap 4 hari. Jika mereka les bersama-sama pada tanggal 5 September 2020, tanggal berapa mereka les bersama-sama lagi? Ya, pertama kita tentukan dulu ini nyari FPB apa KPK ya. Dari kata kuncinya yaitu ada tulisan bersama-sama lagi dan menanyakan tentang waktu, berarti ini menanyakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita kerjakan bersama-sama yuk. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya.
Dari sini kita bisa menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, yaitu ada 12 dan 24. Lalu kita pilih yang terkecil dari 12 dan 24. Maka itulah yang disebut dengan KPK. Jadi mereka les bersama setelah 12 hari lagi, yaitu tanggal 5 ditambah 12 sama dengan 17 September 2020. Nah, dari soal nomor 7 ini kita lihat ciri-cirinya. Ternyata soal ini menanyakan waktu dan ada kata kunci yaitu bersama-sama. Berarti soal ini menanyakan tentang KPK. Maka kita kerjakan dengan cara KPK. Yang pertama, bagi angka 10 dan 12 menggunakan bilangan prima. Oke, 10 dan 12 kita bagi dengan angka 2 adalah 5 dan 6. Karena bisa dibagi keduanya, maka angka 2 kita lingkari. Lalu kita bagi 2, ternyata 5 tidak bisa dibagi 2, sedangkan 6 menghasilkan 3. Selanjutnya kita bagi 3. Angka 5 tidak bisa dibagi 3, angka 3 menghasilkan 1. Nah, sekarang kita bagi 5. Angka 5 dibagi 5 sama dengan 1, sedangkan yang 1 tidak bisa kita tulis 1 juga tetap. Maka KPK-nya kita tulis semua yang ada di pinggir, ini bilangan primanya, yaitu 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 60 hari. Nah, untuk mencari tanggal itu tanggal awal ditambah KPK-nya tadi berapa. Tanggal awal 1 Oktober ditambah 60 hari. Karena jumlah Oktober itu 31 hari, maka mereka akan ronda bersama-sama pada tanggal 30 November 2020. Oke, sekarang soal ke-8. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu menanyakan tentang jumlah. Lalu ciri yang kedua ada kata kunci jumlah yang sama. Berarti di sini kita diminta untuk mencari FPB. Nah, langsung yuk kita kerjakan. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Lalu faktor persekutuan dari 30 dan 40 kita lingkari atau kita tandai mana yang sama. Ada angka 2, 5, 10. Nah, kita cari FPB-nya nih. Yang paling besar dari angka 2, 5, dan 10 yaitu 10. Jadi keranjang yang diperlukan sebanyak 10 keranjang. Sekarang kita diminta untuk menentukan banyaknya apel dan mangga pada setiap keranjang. Karena jumlahnya 10 keranjang, maka apel dan mangga nanti kita bagi dengan angka 10. Banyaknya apel 30. Apel dibagi 10 keranjang, maka isi dari masing-masing keranjang adalah 3 buah apel. Sedangkan 40 mangga dibagi 10 keranjang, hasilnya adalah setiap keranjang 4 buah mangga. Cukup jelas ya? Jadi satu kantong itu 3 buah mangga dan 4 buah apel. Ada banyak cara juga untuk mencari FPB ini. Oke? Soal yang ke-9 kita tentukan dulu ini mencari KPK atau FPB ya.
dari ciri-cirinya. Soal ini menanyakan tentang jumlah dan juga ada kata kunci isi sama banyak. Berarti ini mencari FPB. Oke? Kita gunakan cara tabel ya untuk menemukan FPB-nya. FPB di sini untuk mencari jumlah kantong yang diperlukan. Langkah yang pertama, kita bagi angka 28 dan 36 dengan bilangan prima yang kecil, yaitu angka 2. Menghasilkan kalau 28 itu 14, kalau 36 itu 18. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka angka 2 kita lingkari. Selanjutnya 14 dan 18 kita bagi lagi dengan angka 2. Ternyata menghasilkan 7 dan 9. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka angka 2 kita lingkari juga. Nah, sekarang kita bagi angka 7. Kalau 7 bagi 7 1, 9 bagi 7 nggak bisa, maka kita tetap tulis angka 9. Selanjutnya kita bagi dengan angka 9. 1 tidak bisa, maka tetap 9 bagi 9 1. Selesai. Untuk menentukan FPB itu hanya angka yang dilingkari, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Maka kantong yang diperlukan untuk memasukkan kelereng biru dan putih yaitu 4 buah kantong. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Berapa butir kelereng putih dan kelereng biru pada satu kantong? Nah, rumusnya berarti jumlah kelereng putih dibagi dengan FPB-nya dan jumlah kelereng biru dibagi dengan FPB-nya. Kelereng putih 28 butir dibagi dengan FPB-nya tadi 4 kantong. Maka 28 dibagi 4 yaitu 7 butir kelereng putih. Nah, sekarang kelereng biru 36 butir kelereng biru dibagi dengan jumlah kantongnya 4, hasilnya adalah 9. Maka jumlahnya 9 kelereng biru. Jadi masing-masing kantong berisi 7 butir kelereng putih dan 9 butir kelereng biru. Banyak cara untuk mengerjakan FPB ini. Kalian boleh pilih salah satunya. Bisa tabel, pohon faktor, atau cara manual. Bisa ya? Semangat! Oke, kita sampai di soal yang terakhir. Nah, setelah menyimak video kemarin pada hari Kamis tentang tayamum, ini pertanyaannya, syarat orang diperbolehkan melakukan tayamum apabila yang pertama yaitu apabila kalian tidak bisa menemukan air di sekelilingnya. Selama masih kalian bisa temukan air, maka kalian tidak boleh melakukan tayamum. Kalian tetap harus berwudu. Baru kalau sudah tidak ada air sama sekali, baru kalian boleh melakukan tayamum. Tayamum juga berlaku apabila air itu ada tapi hanya sedikit dan diperlukan untuk kepentingan yang lebih penting daripada tayamum, daripada wudhu maksud saya. Nah, maka dari itu kalian bisa melakukan tayamum. Tayamum itu juga bisa dilakukan saat kalian sedang berpergian atau sedang di atas kendaraan. Misal di dalam pesawat, kalian bisa menggunakan tayamum untuk bersuci sebelum kalian melaksanakan sholat. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai sini dulu ya. Jangan bosan belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.